Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, melanjutkan dari pembahasan chapter sebelumnya. Since cerita memperlihatkan pertarungan antara Zoro dan Sanji melawan Sommers dan Gillingham di area sekolah Walrus. Sejalan dengan pembahasan sebelum ini, Sommers awalnya menghadapi Skopper Gaban yang muncul tiba-tiba, namun karena merasa ada perbedaan kekuatan yang terlalu besar di antara mereka, Sommers memanggil kesatria suci lain dari Marijois. Kesatria suci yang dia panggil itu berasal dari keluarga Markus, yang dimana kesatria suci itu satu garis keturunan Gorosei Mars. Secara kekuatan, dia jauh melampaui Sommers, maka orang itulah yang saat ini menghadapi Skopper Gaban menggantikan Sommers, sedangkan Sommers pergi bersama Gillingham, lalu kebetulan bertemu dengan Zoro dan Sanji. Pertarungan antara Sommers dan Gillingham melawan Zoro dan Sanji terlihat sangat seimbang. Mereka semua menggunakan berbagai teknik kuat masing-masing sehingga keadaan menjadi semakin intens. Sementara mereka bertarung, mereka bisa merasakan bahwa pasukan Angkatan Laut telah semakin dekat. Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, pasukan Angkatan Laut mendatangi Elbaf untuk meringkus bajak laut topi jerami. Pasukan Angkatan Laut itu dipimpin oleh Laksamana Fujitora atas perintah dari Akainu. Nah, kini mereka telah memasuki dunia matahari dan sedang mendekati area sekolah Walrus. Zoro pun menjelaskan kepada Sanji bahwa aura kuat yang mereka rasakan di antara para marinir itu berasal dari Fujitora. Zoro pun teringat duel sengit ketika dia melawan Admiral Fujitora, si pengendali gravitasi tersebut, di mana saat itu Zoro sempat kewalahan. Jadi Zoro paham betul bahwa dia sosok yang merepotkan. Maka Zoro ingin agar Sommers dan Gillingham segera dikalahkan sebelum Fujitora muncul. Sanji pun memberikan respon agar Zoro pun mau bekerja sama dengannya sehingga masalah duo kesatria ini kelar. Tapi masalahnya adalah kemampuan regenerasi mereka terlalu tinggi intensitasnya. Zoro dan Sanji telah beberapa kali mendaratkan serangan secara telak ke tubuh Gillingham dan Sommers, tapi mereka selalu mampu untuk pulih kembali. Memang ada serangan-serangan tertentu yang membuat pemulihan keduanya berjalan lebih lambat dari biasanya. Namun teknik serangan seperti itu hanya sebatas penghambat ragen, bukan penghentian regenerasi. Perlu kita ketahui, kejadian seperti ini memang normal terjadi kepada mereka karena Zoro dan Sanji memang belum tahu kelemahan dari teknik regenerasi para kesatria suci. Jika mereka sudah tahu kelemahan regenerasi para kesatria suci itu, Zoro dan Sanji pasti dapat mengalahkan duo kesatria suci dengan hanya beberapa tebasan dan tendangan saja. Di satu sisi, pertarungan Gaban melawan kesatria suci dari keluarga Markus pun terus berjalan sengit. Mereka berdua saling serang dengan berbagai teknik kuat yang dilapisi dengan haki yang besar, sehingga duel mereka terbilang yang paling mencolok di area sekolah Walrus. Para raksasa yang menyaksikan hal itu dari kejauhan pun terheran. Mereka benar-benar baru pertama kalinya melihat Yasan dengan wajah serius seperti itu. Seraya bergumam dalam diri para raksasa itu, ternyata tidak diragukan lagi kru bajak laut Roger memang bukan sekedar nama saja, tapi musuh yang ada di hadapannya juga sangat hebat sehingga mereka berdua seimbang. Mereka pun menyadari bahwa duel yang sedang terjadi itu berada pada level yang sangat tinggi sehingga lebih baik tidak ikut campur dan tetap menjaga jarak ke tempat yang lebih aman. Selagi orang-orang bertarung, Fujitora bersama dengan pasukan yang telah dia bawa memasuki area sekolah Walrus. Fujitora segera memakai Kenbun Shoku Haki untuk mendeteksi seluruh area itu secara keseluruhan. Kemunculan dari Fujitora dan pasukan Angkatan Laut menarik perhatian dari para raksasa di sana. Mereka sangat terkejut saat melihat Angkatan Laut muncul di tempat itu. Para raksasa paham bahwa Angkatan Laut sudah dipastikan berada pada kubu pemerintah dunia dan kesatria suci. Karena mereka merupakan sarana yang digunakan pemerintah dunia, maka para raksasa tersebut pun mulai merasa cemas. Mereka menduga pertempuran di sana akan berkembang menjadi semakin masif. Mereka tidak yakin apakah kondisi para prajurit Elbaf saat ini sedang dalam keadaan siap atau tidak untuk perang sebesar ini. Beralih ke tempat lain, diperhatikan Luffy dan Loki yang sudah naik ke dunia matahari, di mana mereka sekarang sedang berada di kapal awan untuk menuju ke area sekolah Walrus. Meski Luffy sudah menghabisi banyak monster-monster mimpi buruk, tapi perjalanan mereka masih sering mendapat hambatan karena monster-monster mimpi buruk itu terus-menerus bermunculan dan menghalangi. Luffy dan Loki yang ada di kapal itu pun menyerang setiap monster yang muncul di sana. Terlihat Luffy dalam hal ini mulai bisa menyesuaikan kekuatan Nika, di mana setiap serangannya secara tidak langsung bermuatan Hao Shoku Haki dari beberapa serangan yang dia kerahkan ke para monster itu. Namun, lagi-lagi serangan itu hanya beberapa dari
semua serangan yang dia kerahkan terlihat seperti belum sempurna dalam menggunakannya. Mimin Boknim yakin kedepannya Luffy memahami potensi kekuatannya tersebut dan bisa menggunakan serangan, kombinasi kekuatan Nika dan Hao Shoku Haki. Ketika Luffy dan Loki melawan mereka, tiba-tiba dua orang itu merasakan adanya sensasi yang aneh dari area sekolah Walrus. Sensasi itu bukan hanya aneh, namun juga menakutkan dan misterius, sehingga fokus mereka menjadi teralihkan. Beberapa monster mimpi buruk kali ini rupanya memiliki akal untuk berpikir, sehingga mereka tidak menyerang Luffy dan Loki lagi, melainkan menyerang kapal lawan yang sedang Luffy dan Loki naiki, sehingga kapal lawan itu pun rusak dan jatuh ke bawah. Permasalahan Luffy kali ini, dia sedang berada pada cabang pohon penyeberangan, sehingga kapal lawan itu pun jatuh langsung ke dunia bawah dari tempat tinggi. Sebenarnya Luffy bisa saja tetap di dunia matahari dengan berjalan di udara memakai mode Gear 5 atau mode Gear 4, namun dia tidak bisa membiarkan Loki jatuh menabrak tanah di dunia bawah, karena dari ketinggian seperti itu, rasa seperti Loki pun akan mati atau terluka parah. Apabila dibandingkan dengan tubuh Kaido, Loki masih berpotensi besar terluka parah ketika jatuh dari dunia matahari, berbeda dari Kaido yang pernah mencoba bunuh diri dari dunia langit namun masih tetap hidup. Benar kan nakama? Sedangkan Loki tetap akan terluka parah atau bahkan mati jika jatuh dari ketinggian yang terlalu curam seperti itu. Ditambah lagi, kondisi fisik Loki saat ini belum sepenuhnya pulih dari luka-luka yang dia peroleh dari kesatria suci beberapa waktu yang lalu. Maka jatuh dari ketinggian dunia matahari ke dunia bawah akan sangat riskan bagi kondisi tubuh Loki saat ini. Luffy yang memahami hal itu pun tidak bisa membiarkan Loki terjatuh sendirian. Luffy pun terpaksa ikut menjatuhkan diri ke wilayah dunia bawah, bahkan dia memakai suatu teknik agar tiba di tanah lebih dulu. Sebagai manusia yang bertubuh karet, tentu sebuah benturan bukan masalah besar bagi Luffy. Begitu Luffy mencapai tanah, dia pun membuat perutnya menjadi sangat besar sehingga Loki terjatuh di perut itu dan terpantul dengan selamat. Pada tampilan perut Luffy yang seperti balon ini, Luffy berada pada mode Gear 5-nya, tidak seperti biasanya. Mimin Boknim melihat ini sebagai peningkatan kekuatan Luffy terhadap kekuatan Nika. Tidak terbayang betapa banyak kejadian konyol nantinya pada perang akhir nanti. Dengan jatuhnya kapal awan Luffy dan Loki, maka mereka berdua pun sekarang ini kembali ke posisi awal, yaitu dunia bawah. Hal ini tentu membuat keduanya sangat kesal. Hal itu karena mereka selalu ada saja halangan yang menghambat mereka terlibat dalam pertempuran di area sekolah Walrus. Hajrudin dan kawan-kawan yang tengah melawan monster moner mimpi buruk di pemukiman para warga bisa melihat Luffy dan Loki yang terjatuh tadi, sehingga setelah membereskan para monster itu, mereka akan kembali ke dunia bawah untuk mengecek keadaan Luffy dan Loki. Pada akhirnya posisi Luffy, Loki, dan Hajrudin serta kawan-kawan kembali seperti semula di dunia bawah. Kemudian cerita berpindah ke Pulau Karibari memperlihatkan kelanjutan pertempuran di sana. Mihawk telah berhasil mengalahkan salah satu serapim dan juga membuat Admiral Ryukugyu terluka parah. Perlu kita ingat jumlah serapim ada 7, 3 dibawa oleh Ryokugyu dan 4 dibawa oleh Fujitora. 3 serapim yang dibawa oleh Ryokugyu ini adalah serapim Doflamingo, serapim Crocodile, dan serapim Moria. Namun karena Ryokugyu memiliki kekuatan hutan, dia bisa menciptakan tumbuhan obat yang menyembuhkan luka-lukanya dengan sangat baik, sehingga kini dia bisa bertarung kembali melawan Mihawk. Mihawk pun memutuskan untuk bertarung dengan lebih serius agar dia bisa segera memenangkan pertarungan ini supaya bisa segera pergi ke Pulau Hachinosu untuk merapatkan barisan Akagami. Pada pembahasan sebelumnya, terungkap bahwa Mihawk adalah salah satu aliansi terkuat Shanks karena beberapa waktu yang lalu Rockstar yang merupakan bawahan Shanks sempat menghubungi Mihawk untuk meminta bantuan. Di sini Mihawk yang sudah serius pun mengambil ancang-ancang untuk melancarkan sebuah serangan disertai nama serangan yang dia sebutkan. Belum diketahui dari mana dia mempelajari satu serangan itu, namun serangan itu terlihat berbeda dari biasanya. Nah, sedangkan di sini Mihawk mengucapkan nama jurusnya yang menandakan bahwa itu adalah serangan kuat yang Mihawk lancarkan dengan serius, yang membuat kita heran serangan itu memiliki aura gelap pekat seperti halnya milik Rayleigh. Terdapat kemungkinan Mihawk pernah belajar pedang dengan Rayleigh pada masa lalu. Berhubung Shanks juga adalah murid dari Roger dan mereka memiliki nama-nama jurus dengan tema yang sama. Nah, dapat kita pahami bahwa Shanks dan Mihawk merupakan rival abadi yang sama-sama murid dari kru bajak laut Roger sang legenda itu. Setelah itu kembali ke Pulau Elbaf, cerita menyoroti area sekolah Walrus, memperlihatkan apa sebenarnya tadi Luffy dan Loki rasakan dari kejauhan. Ternyata saat ini muncul beberapa lingkaran sihir di area sekolah Walrus. Dapat kita ketahui lingkaran sihir pertama berukuran kecil di bawah kaki kesatria suci dari keluarga Markus yang tengah melawan Skopper Gaban. Sedangkan lingkaran sihir kedua berukuran sangat besar di bawah kaki Fujitora dan para
para pasukan marin. Tak lama berselang, tiba-tiba kesatria suci dari keluarga Markus bersama dengan para marinir termasuk Fujitora menghilang dari Pulau Elbaf. Mereka tiba-tiba muncul di wilayah Marijois. Dengan begitu, pihak pemerintah dunia di Elbaf tersisa Gunko Somers dan Gingham seperti semula. Rupanya dua lingkaran sihir tadi berasal dari Imusama. Dia menarik mundur mereka dengan suatu alasan. Imusama tidak suka dengan pergerakan kesatria suci dari keluarga Markus dan pasukan angkatan laut yang datang ke Pulau Elbaf. Rupanya Imusama ini sedang melakukan tes kelayakan dari Gunko Somers dan Gillingham. Ternyata Gunko Somers dan Gillingham adalah kesatria suci yang masih dalam peninjauan ulang terhadap kemampuan mereka, apakah dapat diandalkan dalam perang akhir nanti ataupun tidak. Apakah mereka bisa menyelesaikan misi di sana dengan baik atau tidak. Jika kesatria suci dari keluarga Markus dan Fujitora beserta pasukan angkatan laut membantu mereka di sana, itu akan terlalu mudah bagi Gunko Somers dan Gillingham. Imusama menegaskan kepada mereka bertiga bahwa mereka harus bisa menyelesaikan misi ini dengan usaha mereka sendiri. Tidak boleh ada bantuan dari pihak lain. Di Marijois, Fujitora dan pasukan angkatan laut pun bingung mengapa mereka muncul di tempat itu. Mereka muncul di bagian halaman yang sangat luas, bukan di tempat pribadi Imusama. Karena Imusama tentu tidak mau orang-orang itu melihatnya. Imusama punya kemampuan untuk membuat mereka muncul di mana saja selagi tidak terlalu jauh. Kemampuan Imusama ini terbilang sangat luar biasa, berbeda dengan para kesatria suci dan para gorose yang hanya bisa memakai lingkaran sihir untuk memanggil sesama kalangan elit dari pemerintah dunia. Imusama punya jangkauan yang lebih luas karena bisa memanggil para marinir juga. Namun ada dua syarat utama untuk melakukan hal tersebut. Pertama, orang yang bisa diteleportasi oleh Imusama dengan nikar sihir harus berada di bawah naungan pemerintah dunia. Jadi selain Gorosei dan Kesatria Suci, Imusama juga bisa menteleportasi para marinir dan agen-agen si Perpol. Syarat kedua, orang-orang itu harus berada di jarak yang tidak jauh dari Gorosei atau Kesatria Suci, sebab mereka tidak memiliki tanda khusus untuk melewati lingkaran sihir. Yang memiliki tanda khusus hanya para Gorosei dan Kesatria Suci saja. Jadi Imusama hanya bisa memanggil marinir jika posisi mereka tidak terlalu jauh dari para pemilik tanda. Contohnya dalam situasi ini, Fujitora dan pasukan angkatan laut tadi berada di area sekolah walrus yang mana mereka dekat dengan Kesatria Suci dari keluarga Markus. Dapat dikatakan bahwa lingkaran sihir yang muncul di bawah kaki Fujitora serta pasukan angkatan laut saling beresonansi dengan lingkaran sihir yang muncul di bawah kaki Kesatria Suci dari keluarga Markus, sehingga mereka semua bisa sama-sama diteleport kembali ke Marijois. Jika kalian bertanya-tanya apakah Imusama bisa menteleport Garbsan yang ada di Pulau Hachinosu ke Marijois, jawabannya adalah tidak, karena di Pulau Hachinosu tidak ada Gorosei maupun Kesatria Suci yang memiliki tanda. Minimal harus ada satu Gorosei atau Kesatria Suci di tempat tersebut untuk mengaktifkan tanda lingkaran sihir. Kemampuan Imusama ini memang cukup rumit, namun bila dipikir-pikir, kemampuan itu benar luar biasa. Di satu sisi, Kesatria Suci dari keluarga Markus yang paham bahwa mereka ditarik mundur oleh Imusama pun segera mendekati Fujitora. Demi menutupi keberadaan Imusama, Kesatria Suci itu berbohong dengan berkata bahwa mereka ditarik mundur oleh para Gorosei. Namun Fujitora bisa menyadari bahwa ada hal yang aneh yang ditutupi oleh Kesatria Suci itu. Tapi Fujitora tidak bisa merasakan berbagai hal kalau ada seseorang yang berada di belakang para Gorosei. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.